Shalom, apa kabar saudara yang dikasih Tuhan? Selamat pagi bagi kita semua, puji Tuhan. Kalau hari ini penyertaan Tuhan masih terus nyata dalam kehidupan kita, dan Tuhan masih memberikan kesempatan kehidupan bagi kita untuk kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin, saudaraku. Saya percaya keadaan kita baik-baik saja, dan kita tetap antusias dalam menjalani hidup ini, mengerjakan segala sesuatunya, sehingga kita percaya semua yang kita kerjakan itu akan memberikan hasil yang maksimal. Baik, saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini saya ingin share firman Tuhan yang berbicara tentang ketekunan, yaitu saya memberikan tema berkat dari ketekunan. Kita percaya betapa pentingnya ketekunan itu, karena ketekunan itu diartikan adalah kesungguhan, keseriusan, dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan kita mengerjakan segala sesuatu, dan pada akhirnya akan memberikan hasil yang begitu baik atau hasil yang maksimal. Ketekunan itu juga bisa diartikan tentang berpegang teguh. Berpegang teguh kepada sesuatu yang kita yakini, sehingga kita tetap percaya diri melakukannya, dan setelah melakukannya juga akan mendapatkan sesuatu yang baik. Nah, apalagi kalau hal itu memang kita melakukannya dalam mengiring Tuhan atau di dalam mengikut Tuhan. Jadi secara umum saja kita suka melakukan sesuatu itu dengan bertekun atau dengan sungguh-sungguh, tidak separuh hati atau tidak setengah-setengah, karena itu akan memberikan sesuatu yang merugikan atau kerugian bagi kita, karena sudah habis waktu, habis tenaga, mungkin juga habis materi, tapi pada akhirnya tidak memberikan hasil yang maksimal. Begitu kita di dalam Tuhan ini, Tuhan pun mengharapkan kalau kita yang mengikut Tuhan, maksud saya, kita harus melakukannya dengan penuh keyakinan atau dengan ketekunan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada contoh-contoh di dalam Alkitab yang menjadi referensi bagi kita atau menjadi teladan bagi kita untuk kita mencontoh atau meneladani kehidupan para tokoh-tokoh di dalam Alkitab ini, sehingga kita bisa mengerti ternyata ketekunan itu juga menjadi bagian dari perintah Tuhan untuk kita lakukan. Nah, saya melihat di dalam kitab Yakobus menjelaskan atau memberikan keterangan tentang satu tokoh Alkitab, yaitu yang bernama Ayub. Kalau bicara Ayub, pasti kita tahu siapa Ayub ini, apa yang dia lakukan, dan pada akhirnya apa yang dia terima dari ketekunannya, khususnya di dalam penderitaan yang dia alami. Ini menjadi referensi bagi Yakobus dan menjelaskan kepada orang-orang yang dia tujukan tulisannya ini, dan juga pesan ini sampai kepada kita, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kalau kita memperhatikan di dalam kitab Yakobus, yaitu Yakobus yang terakhir, yaitu pasal yang kelima, di ayat yang ke-7 sampai di ayat yang ke-11, di situ LAI memberikan perikopnya, yaitu bersabar di dalam penderitaan. Jadi Yakobus ingin menjelaskan penderitaan yang kita jalani di dalam kehidupan ini, kita harus bersabar. Karena penderitaan yang dijelaskan oleh Yakobus ini bukan penderitaan yang setahun, yang 2 tahun dan sebagainya, tapi dikatakan sampai Tuhan Yesus datang. Artinya sampai kehidupan kita ini berakhir, kita memang harus bertekun, khususnya dalam mengikut Tuhan. Di pasal kelima khususnya saya mengutip langsung kepada ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Di sini dikatakan, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Ayat yang ke-10 mengatakan, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi
yang telah berbicara demi nama Tuhan. Dan ayat yang ke-11 di sini dikatakan, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Jadi ketekunan Ayub ini, bahkan penderitaan Ayub ini, itu di dalam sepengetahuan Tuhan. Artinya Tuhan tidak akan membiarkan Ayub itu menderita dalam ketekunannya, tapi Tuhan menjelaskan di sini firman Tuhan ini bahwa Tuhan akan memberikan upah yang Ayub sudah menerima bagiannya berkat dari ketekunannya. Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap bertekun, mengerjakan segala sesuatunya dengan sungguh-sungguh. Kita pengkhotbah juga sudah memberikan penjelasan kepada kita, apa yang dijumpai tanganmu, kerjakanlah itu dengan segenap hati. Jadi khususnya pada kita yang mengikut Tuhan ini, mari kita tetap bertekun. Kita tetap percaya janji Tuhan itu pasti tergenapi. Mungkin sudah banyak juga yang tergenapi di dalam kehidupan kita. Dan mari kita terus bertekun sampai memang kita ini dinyatakan Tuhan berkenan di hadapannya. Khususnya sepanjang hari ini juga dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, mari kita lakukan dengan bertekun, dengan bersungguh-sungguh. Percayalah, Tuhan tidak akan membiarkan kita begitu saja. Dia pasti mau terlibat, bahkan Dia memberkati dan juga memberikan hasil yang baik dalam kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus yang selalu memperhatikan, yang mengiring setiap langkah kita dari selamanya sampai selama-lamanya. Puji Tuhan Bapak Ibu, ini yang saya sharekan kepada kita di pagi yang indah ini. Sepanjang hari ini biarlah kasih karunia Tuhan terus menyertai kehidupan kita. Shalom.